Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Riki Bibisana dan hari ini spesial sekali ya Sobat Citra. Seperti biasa kita akan ada talkshow spesial. Dan hari ini kita bersama DPRD Jawa Tengah Sobat Citra. Dan Riki juga menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan via streaming di jogjastreamers.com. Dimanapun Anda berada, selamat bergabung bersama Riki Bibisana. Dan tentunya sudah hadir bersama kita Sobat Citra para narasumber dari anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah. Kita sapa dulu satu persatu ya. Selamat siang, ini ada Dr. Andes Haji Sunarno, anggota Komisi A. Selamat siang Pak Sunarno. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, apa kabar Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, ada juga nih Bapak Sukardiono, anggota Komisi A juga. Selamat siang Pak Sukardi, apa kabar? Selamat siang Sobat Citra Wonosobo, Iya. Sehat selalu. Sehat selalu, semangat juga ya Pak ya? Sehat lahir, sehat batin. Iya, sehat lahir batin ya. Dan sudah tidak asing lagi, ini yang selalu berseliweran di Citra FM juga. Ini ada Pak Holik Idris nih. Selamat siang Pak Holik, masih sehat ya Pak ya? Selamat siang Mas. Alhamdulillah. Ada juga nih Pak Isnaini. Selamat siang Pak Isnaini. Apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Waras, Sebulan sekali ya Pak ya kesini ya. Oke. Oke, Sobat Citra, kita akan bahas tema kita hari ini, tema yang sangat sangat penting sekali untuk kita bahas juga ya, supaya Sobat Citra juga tahu tentang upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah ya. Oke, dan untuk Sobat Citra ya dimanapun Anda berada, selamat bergabung aja. Semoga hari ini kita bisa memberikan sesuatu yang baru gitu ya Sobat Citra. Informasi yang baru juga langsung dari sumbernya gitu ya, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah ya. Oke, kita ke Pak Holik dulu yang udah biasa nih ke Citra FM nih. Pak Holik, gimana sih keadaan Jawa Tengah nih tentang pengentasan kemiskinan? Atau mungkin kemiskinan di Jawa Tengah itu bagaimana Pak? Iya Mas. Terima kasih. Kalau berbicara kemiskinan, khususnya yang ada di Jawa Tengah, merujuk pada data BPS ya, ini secara otomatis memang Jawa Tengah ini termasuk provinsi yang agak tertinggal dibanding dengan provinsi di sekitarnya. Iya. Baik itu Jawa Timur maupun Jawa Barat. Tetapi kita yakin bahwa dengan program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya pasca pandemi, bagaimana agar pemulihan ekonomi pasca pandemi ini bisa berjalan dengan maksimal. Jangan sampai gara-gara pandemi malah Jawa Tengah semakin merosot. Ya, terpuruk ya Pak ya. Kalau kita melihat data di BPS pada tahun 2022, kemiskinan di Jawa Tengah ini sekitar 10,93% atau sekitar 3,8 juta. Nah, dari 3,8 juta ini ada sekitar 689.000 orang atau sekitar 1,97%. Ini termasuk masuk ke kategori kemiskinan ekstrim. Dan kemiskinan ekstrim ini bisa kita definisikan bahwa warga masyarakat yang hidup di bawah penghasilan Rp10.739 setiap orangnya setiap harinya, atau kalau kita kalkulasi di setiap bulannya itu di angka Rp322.170.000 ya. Ini dan ini menjadi perhatian kita semua karena pada tahun 2024
kita itu punya target prioritas bahwa kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah ini bisa 0%. Nah, hal ini bisa terwujud apabila ada sinergi dari semua elemen yang ada. Pengentasan kemiskinan tidak bisa cuma bertumpu kepada masyarakat, pada pemerintah saja, tetapi peran serta dari masyarakat, peran serta dari badan usaha milik daerah, termasuk peran serta dari swasta itu juga sangat diperlukan. Sinergi ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagaimana agar kemiskinan yang ada di Jawa Tengah ini berangsur-angsur bisa kita nolkan, gitu Mas. Iya, oke. Ya, dan tentunya Sobat Citra, ini kemiskinan masih menjadi problematika yang terjadi di Indonesia ya secara umum. Nah, ini kita ke Pak Isnaini gitu. Pak Isnaini ini asli Wonosobo juga nih Pak Isnaini. Gimana untuk kemiskinan di Jawa Tengah dan Wonosobo, Pak? Ya, ya yang jelas dengan adanya situasi pasca pandemi COVID-19 tentunya dampak sektor ekonomi ini kan luar biasa, Mas. Jadi yang namanya miskin dan kaya ini kan memang sudah gawan, Mas. Ada kemiskinan pasti ada kekayaan. Cuman bagaimana agar angka kemiskinan ini semakin menurun. Tentunya kita memang harus bergerak bersama-sama dalam semua sektor untuk mendongkrak agar situasi kemiskinan di Jawa Tengah khususnya di Wonosobo ini semakin ke depan semakin menurun. Tentunya semua memang harus digerakkan, baik sektor pariwisata, pertanian, UMKM dan yang lain-lain. Oleh karena itu dengan situasi seperti ini tentunya kita harus komunikasi, kita harus semangat, kita harus bergotong royong agar semua sektor bisa bergerak sesuai dengan harapan kita semua. Angka kemiskinan di Wonosobo semakin ke depan semakin menurun. Alhamdulillah di kepemimpinan beliau Bapak Bupati Afif Nur Hidayat ini kan yang dulunya ranking 2 katanya Pak Kholik Idris sekarang sudah ranking 3 ya. Berarti kan sudah luar biasa. Ada peningkatan gitu ya Pak ya? Nah, oke. Matur nuwun Mas. Iya, gitu ya Pak Isnaini, penjelasan dari Pak Isnaini. Dan kita lanjut ke Pak Sukardiono gitu ya. Ini Pak Sukardi ini di dapil mana Pak? Saya dapil Magelang Boyolali. Gimana di kondisi di dapil panjenengan Pak untuk? Saya lebih tertarik untuk ikut nimbrung tentang Wonosobo Pak, karena ini siaran ini Wonosobo. Sedikit disinggung juga di dapil. Orang dapil ini Pak Kudres itu tidak mendengarkan Pak. Iya. Jadi nambahin dikit tadi paparan sahabat saya Pak Isnaini sama Pak Kudres. Wonosobo ini kalau dari data statistik saat ini tingkat kemiskinan kan nyampe 17, sekian persen atau sekitar 139.000 orang sekian. Tapi kenyataannya saya yang orang luar Wonosobo datang ke Wonosobo itu ya tidak ada tanda-tanda kemiskinan itu. Adem aja, ya, nah, yang perlu dipertanyakan kan data tadi berarti. Betul. Ah, yang lebih payah lagi mungkin ketika ada sensus ekonomi, orang-orang yang mampu mungkin memiskinkan diri, kan seperti itu. Bisa jadi ya Pak ya. Nah, kan bisa jadi, apalagi yang sensus itu orang luar yang tidak tahu persis tentang Wonosobo. Nah, yang saya tangkap gitu ya Pak. Ya, mulai dari perbatasan Kledung atau mana itu ya, nyampe ke sini itu tak lihat orang-orang Wonosobo itu sejahtera semua kok. Karikanya ya manis-manis. Iya dong. Iya. Mie ongkloknya ya luar biasa enaknya. Orangnya ya ceria-ceria. Lah yang miskin itu yang mana? Menurut saya kan data ini yang perlu dievaluasi. Waktu sensus penduduk. Terus masalah kemiskinan itu kan masalah klasik di semua negara. Tidak hanya di Wonosobo ataupun Jawa Tengah. Selama dunia ini masih ada, itu kemiskinan juga tetap masih ada. Cuman prosentasenya kan selalu harus bisa ditekan. Tapi
Wonosobo, saya termasuk yang optimis ngelihat Wonosobo itu tanah yang subur, subur makmur, penghasil sayuran, penghasil pertanian, penghasil peternakan. Sementing orang berhasil dan ada lauknya ya Pak ya. Betul. Tidak ada anak ayam mati kelaparan di lumbung padi kan gitu. Semoga seperti itu ya. Jadi kalau Wonosobo insya Allah lah geliat dari pertanian, peternakan, juga geliat dari wisata, ngelihat kontur Wonosobo yang di dataran tinggi ini sangat prospek untuk menyambut 2023. Ya. Oke, lanjut ke Pak Sunarno nih, bagaimana Pak Sunarno tentang di dapil panjenengan ya tentang kemiskinan. Tapi bisa juga menambah tentang Wonosobo ini. Baik, Mas Asmo. Mas Riki. Ya. Baik, jadi kami dengan Pak Sukardiono, Pak Gudres ini kan dapilnya ada dapil 8 Jawa Tengah. Jadi terdiri dari Kabupaten Boyolali, Magelang, dan Kota Magelang. Dilihat dari kemiskinan, kebetulan Boyolali termasuk kategori masih miskin, bahkan termasuk kategori miskin ekstrim. Boyolali. Sedangkan Magelang itu juga termasuk miskin tapi tidak ekstrim. Namun angkanya juga tipis-tipis, artinya masih perlu perhatian juga gitu. Sedangkan di Kota Magelang sudah agak levelnya sudah tidak begitu, karena ya luas-luasnya tidak begitu luas ya. Oleh karena itu kemiskinan masih menjadi perhatian utama dari kita, baik dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan juga diharapkan masyarakat sendiri, karena masalah kemiskinan ini kan menjadi tanggung jawab kita semua. Ya pemerintah, ya masyarakat, dan juga badan-badan usaha milik negara, ya semuanya saja, termasuk para pengusaha. Nah, dengan melihat data seperti itu, maka tadi disinggung Jawa Tengah masih tergolong kemiskinannya cukup lumayan dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu tadi disinggung sebesar hampir 11 ya, 10, berapa itu. Jadi menjadi perhatian kita semua baik dari DPRD maupun Provinsi Jawa Tengah, sehingga langkah-langkahnya di samping pemugaran data, kemudian ada kebijakan gubernur bahwa setiap SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau badan dinas ini, kepala dinas, satu SKPD mengampu satu kabupaten kota, untuk memfasilitasi, memberikan solusi, mengkoordinasikan, itu langkah-langkah kami. Jadi kalau ditanyakan gimana Pak kemiskinan di dapil Anda, ya masih perlu perhatian, apalagi Boyolali masih kategori kemiskinan ekstrim. Saya kira itu. Iya. Oke, untuk kondisi gitu ya Pak ya, akar masalah kemiskinan yang terjadi itu sebenarnya apa sih Pak, kalau menurut Pak Sunarno sendiri sebagai anggota Komisi A? Iya, kemudian ya kurang tepatnya program diakibatkan dari validnya data. Jadi pendataan itu menurut saya penting, karena banyak kasus-kasus yang salah sasaran bantuan-bantuan program dari pemerintah ini. Tadi sampaikan orang kaya malah mendapat karena dalam rangka pendataan kurang cermat, perangkat desa, karena ini nanti akan dapat bantuan sehingga didaftar keluarganya, umpamanya contohnya itu kasus-kasus seperti itu sering terjadi. Oleh karena itu ya menurut kami data harus divalidasi dulu, diverifikasi dulu sehingga nanti tepat, sehingga program itu akan menjadi lebih tepat. Itu antara lain satu. Kemudian yang kedua mungkin ya karena masalahnya menurut kami adalah bahwa kemiskinan itu masalah kita bersama, maka kita menganggapnya itu
musuh kita bersama, sehingga setiap insan, elemen masyarakat harus mengambil bagian daripada masalah itu untuk memberikan perhatian, bantuan kalau perlu. Jadi ada semacam gerakan yang kaya membantu yang miskin gitu ya, melakukan itu dengan cara-cara yang baik, artinya motivasi. Sebenarnya begini kok, dari masyarakat kita itu asas kegotong royongnya ya, rasa kegotong royongnya masih tinggi. Kami melihat ketika ada gempa bumi di Jogja ya, tahun berapa itu ya, saya agak lupa. Itu setiap hari saya melihat berbondong-bondong truk yang berisi orang-orang, itu secara sukarela bergotong royong kerja bakti membawa bahan ke Jogja melihat saudaranya kena gempa bumi waktu itu. Jadi ini timbul karena kesadaran sendiri, sehingga bagaimana kita selaku baik pemerintah maupun tokoh masyarakat untuk menghimbau bahwa kita harus menggugah lagi semangat kegotong royongnya, terutama dalam mengatasi kemiskinan ini. Ya. Saya kira itu. Ya. Tadi juga sempat disinggung sama Pak Sukardiono ya tentang data-data yang mungkin kurang valid atau bagaimana ya Pak ya. Nah ini untuk anggota Komisi A ini gimana Pak? Yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan untuk akar kemiskinan yang seperti ini? Ya, Mas Riki, Dewan itu kerjanya kan 24 jam. Iya. Kalau di kantor itu hanya temporer aja malah. Kalau kita rapat penting, tapi kita berkewajiban untuk turun ke bawah. Termasuk hari ini adalah tugas kedewanan untuk memberi daya ungkit ke masyarakat tentang masalah ekonomi kerakyatan. Jadi untuk menggeliatkan, untuk mengangkat, untuk merubah, untuk menaikkan daya ungkit ekonomi, kita harus punya semangat yang sama antara tadi singgung Pak Kolega Idris, rakyatnya sendiri, dewannya, pemerintah dan juga pihak swasta. Jadi mindset ini yang perlu dirubah. Apalagi untuk anak-anak muda. Mindsetnya sekarang anak muda itu sudah bagus. Kalau dulu di zaman kita kan sekolah sing dhuwur dadi pegawai kan gitu. Kalau sekarang itu anak-anak muda kan sudah agak bergeser pola pikirnya. Sekolah usaha, yang tinggi berusaha menciptakan lapangan kerja. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini sinyal yang bagus. Apalagi wabil khusus di Wonosobo ini saya ulang dengan kekayaan alam yang sudah luar biasa. Nah, tadi disinggung masalah BLT yang tidak tetap sasaran. Itu akar masalahnya kalau saya lihat itu berawal dari pilkades. Bukan pendukungnya orang dikasih itu ya manusiawi. Saya tidak terlalu menyalahkan. Tapi BLT sendiri ini kan hanya temporer. Hanya kasarannya itu menyelamatkan orang yang lapar saat itu. Kalau masyarakatnya pola pikirnya bagus, wah saya ora pengen milih BLT karena saya mampu. Nah, mindset mental ini yang perlu dirubah. Bukan masalah bantuannya. Gitu. Jadi kalau bantuan ini karena tidak akan menyelesaikan masalah dari tahun ke tahun, tapi mindset dan pola pikir ini yang perlu dirubah, diungkit, berusaha dan berusaha bahwa wirausaha itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk dilaksanakan. Jadi kita ngerti celah-celah untuk langkah selanjutnya. Iya, Mas Rizky. Jadi memang kalau kita berbicara akar permasalahan atau kenapa sih masyarakat kita ini masih banyak yang miskin. Kemiskinan ini masih menjadi suatu problem yang luar biasa bagi kita. Ini sebenarnya ada tiga aspek yang bisa kita urai gitu. Yang pertama adalah aspek struktural, di mana struktur sosial masyarakat di kita di Jawa Tengah khususnya
Ini seringkali membuat orang miskin ini sulit untuk mengakses layanan sosial, baik itu pendidikan maupun kesehatan, dan secara otomatis banyak juga aturan-aturan atau kebijakan yang tidak pro rakyat, gitu. Tidak pro rakyat. Banyak layanan sosial yang kurang aksesibel untuk warga miskin. Kalau boleh saya contoh nih, tadi saya matur layanan pendidikan. Sekolah unggulan ini hanya mudah untuk diakses oleh anak-anak orang kaya, anak-anak orang berada. Terus yang kedua, layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang berkualitas ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya uang gitu. Tapi bagi masyarakat miskin agak-agak susah itu. Meskipun saat ini pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini. Tapi realitasnya yang ada di masyarakat masih menunjukkan seperti itu. Orang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang bagus susah. Orang miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bagus susah. Terus yang kedua, aspek kultural. Aspek kultural. Di sini masih banyak nilai atau budaya kita yang mempengaruhi orang tetap berada dalam kemiskinannya. Kalau saya boleh ambil contoh, nilai banyak anaknya banyak anak banyak rezeki, kan ini. Ini kultural. Mangan ora mangan ngumpul. Warisan itu menjadi sesuatu hal yang ditunggu. Nah, hal-hal ini yang tidak bisa kita nafikan kondisi sampai hari ini berkaitan dengan aspek kultural. Nah, yang ketiga ini kemiskinan relatif. Ini saya melihat bahwa karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, pemerintah selalu membuat program-program penanganan kemiskinan yang sama untuk semua masyarakat. Padahal kita ini kan beragam nih. Tapi program-program pengentasan kemiskinan ini. Padahal masyarakat kita ini sangat beragam. Ukuran atau indikator kemiskinan yang digunakan hanya indikator makro. Kalau BPS mengatakan indikator masyarakat miskin itu adalah 14. Ada 14 indikator masyarakat miskin. Nah, dari 14 ini kalau saya melihat Wonosobo ini yang belum terpenuhi secara maksimal itu berkaitan dengan jamban, sanitasi. ODF kalau nah, karena bahasanya apa? Plunglep gitu kan. Karena kita air begitu melimpah. Rumah banyak punya kolam. Karena kita punya kolam. Lah, masyarakat lebih enak seperti itu. Padahal itu adalah salah satu indikator dari 14 masyarakat miskin. Jadi ini memang menjadi hal yang perhatian khusus. Makanya diperlukan keberanian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuat indikator kemiskinan yang lebih spesifik sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Selanjutnya melahirkan program-program yang spesifik juga, yang secara otomatis relevan dengan konteks sosial masyarakat di wilayah masing-masing kabupaten. Itu mungkin tambahan dari saya, Mas Rizky. Iya, oke. Dan saya minta tambahan juga dari Pak Isnaini tentang fenomena orang kaya memiskinkan diri gitu loh. Iya. Ini seharusnya kan yang kaya bisa bantu yang miskin ya, tapi yang kaya malah memiskinkan diri dan dapat bantuan. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Isnaini nih tentang ini berkaitan dengan kesadaran, Mas. Berkaitan dengan kesadaran warga masyarakat atau manusia itu sendiri, karena yang namanya pemerintah dengan situasi seperti ini kan mengucurkan anggaran untuk bantuan
di sektor ekonomi kan luar biasa, Mas. Makanya baik PKH dan sebagainya ini kan terjadi sebuah pemerataan dari semua tingkatan anggaran, baik APBN, APBD provinsi, kabupaten maupun desa, mengupayakan bagaimana agar semua masyarakat mendapat bantuan. Namun berkaitan dengan kesadaran, kadang-kadang orang yang sudah cukup saja ketika sebelah dikasih, kita tidak dikasih, iri dan sebagainya. Makanya ketika kita kembali tentang data berkaitan dengan sensus ekonomi, apalagi seperti tadi yang disampaikan, yang sensus itu orang luar, dia tidak berani bertanya dan hanya mengandai-andai. Iki di sensus ditakoni tentang ekonomi pasti akan mendapat bantuan. Jadi dengan harapan kita mendapat bantuan, kita ngumpet ke yang kita punya agar kita mendapat bantuan. Padahal ini berkaitan dengan data untuk sensus perekonomian yang ada di wilayah kabupaten masing-masing. Jadi saya berharap yuk kita bergerak bersama, kita bergotong royong bersama. Kalau memang itu sebetulnya bukan hak kita, ya sudah, biar diterimakan yang mempunyai hak. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Khalid Idris, Wonosobo itu ya memang butuh kesadaran yang tinggi. Ketika kita bicara Wonosobo itu tingkat kemiskinan nomor 3 dari bawah. Jadi tentang data kemiskinan itu tentunya kita semua harus sadar bahwa bukan masalah hanya duit, hanya beberapa sektor, tapi angka kemiskinan ini menyangkut beberapa kriteria yang tadi disampaikan. Wonosobo ini kan sudah sangat dimanjakan dengan alam, Mas. Air melimpah tadi disampaikan. Suatu saat jamban, pemerintah mengadakan program jambanisasi saja, itu belum tentu diterima oleh masyarakat. Apalagi masyarakat disuruh membuat jamban, disuruh membuat septic tank, itu susah. Padahal itu salah satu kriteria. Oleh karena itu ya, ayo kita bareng-bareng sadar mengikuti apa yang menjadi program pemerintah. Paling tidak pendataannya bagus, valid, masyarakat pun akan sadar dengan beberapa kriteria yang tadi disampaikan. Terima kasih Mas, itu saja. Oke, sangat menarik sekali ya Sobat Citra pembahasan hari ini, dan tentunya kita jeda iklan dulu ya Pak ya. Nanti kita sambung lagi sampai nanti jam 1 ya bersama DPRD Jawa Tengah. Ada Dr. Andes Haji Sunarno, ada Bapak Sukardiono, ada Pak Khalid dan juga ada Pak Eseni, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah. Jangan kemana-mana. Cie, yang mau nikah udah sibuk aja nih nyiapin macem-macem. Busana nikah udah, undangan udah, tinggal nunggu hari H aja nih berarti nih. Ih, Adek bisa aja, masih ada yang kurang nih. Kue nikahannya kakak pengen yang enak, terus spesial di mana ya Dek? Di Aneka Boga aja Kak, komplit loh di sana. Berbagai kue ada dan yang pasti rasanya enak, terus juga harganya terjangkau loh Kak. Aneka Boga yang di Jalan Angkatan 45 nomor 53 Wonosobo, terus cabangnya di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo itu kan Dek? Ih, kakak mah tahu. Ya udah, sekarang kita ke Aneka Boga aja yuk Dek. Nanti aja ya Kak, Adik lapar nih, mau makan dulu. Udah, makan di sana aja. Kan sekarang udah ada restonya, tempatnya nyaman, pilihan menunya juga komplit. Kakak traktir deh. Yeay, asik, kakak baik deh. Untuk urusan roti dan oleh-oleh, datang saja ke Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53A Wonosobo, dan kini telah buka cabang di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo, dilengkapi resto dengan konsep yang lebih modern, tempat nyaman, pilihan menu yang komplit dan harga terjangkau. Aneka Boga menyediakan berbagai produk bakery yang berkualitas dengan harga bersahabat, mulai dari jajanan tradisional, oleh-oleh dan lain-lain. Untuk restonya terdapat berbagai varian menu yang
yang menggugah selera, mulai dari olahan ayam, telur, indomie, kentang goreng, kulit ayam, cumi, jamur, sosis yang dapat dipadukan dengan berbagai macam saus dan sambal seperti saus pedas manis, cabai garam, mentega, sambal matah, sambal geprek dan lain-lain. Tersedia juga roti bakar dengan berbagai rasa serta aneka minuman panas dan dingin seperti aneka teh dan kopi, susu jahe, wedang roti, wedang jahe, wedang serai, wedang uwuh, wedang ronde dan lain-lain. Aneka Boga adalah salah satu pelopor bakery di Wonosobo dan memiliki gerai dengan konsep modern. Tunggu apa lagi? Kunjungi segera cabang baru Aneka Boga yang beralamat di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo. Tiap hari aku lihat kamu tambah rajin belajar ya? Iya dong, kamu tahu kan aku pengen banget kuliah. Jadi aku semangat belajarnya biar bisa kuliah di UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oh gitu. Terus kenapa pilih UAD? Kan banyak kampus lain. Insya Allah saya pilih UAD karena biaya kuliahnya terjangkau, program studinya menjanjikan, dan ada beasiswanya lagi. Wih, keren juga ya. Iyalah, karena aku ingin berprestasi bersama UAD. UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2023. Pendaftaran dibuka Januari hingga September 2023. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta memiliki lebih dari 750 dosen lulusan dalam dan luar negeri dengan suasana kampus yang islami dan fasilitas yang sangat lengkap. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta membuka 37 program studi S1 kedokteran, farmasi, psikologi, hukum, dan lain-lain. Juga terdapat 14 program studi pasca sarjana S2, S3, serta program profesi. Jalur masuk Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta terdiri dari jalur bebas tes, jalur beasiswa dengan pendaftaran secara online. Segera daftarkan diri Anda ke Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta melalui pmb/online.uad.ac.id. Hotline 0853 8500 1960. Follow medsos kami juga di Instagram, TikTok, dan Twitter di pmb_UAD. Ayo berprestasi bersama UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Telah hadir di Wonosobo, Roti Gembong Gandem. Roti gembong merupakan warisan kuliner Nusantara yang memiliki sejarah panjang. Meskipun terlihat sederhana, roti gembong merupakan sajian istimewa untuk para raja pada zaman terdahulu. Karena rasanya yang spesial, roti ini cepat dikenal dan menyebar pesat hampir ke seluruh Nusantara. Dan sekarang sudah hadir di kota Wonosobo. Tidak hanya itu, roti gembong Gandem kekinian memiliki lebih 25 varian rasa, seperti rasa original, koko crunchy, coklat, strawberry, blueberry, taro, tiramisu, vanilla susu, hazelnut, banana, green tea, susu keju, susu mises, krim Oreo, krim keju, krim strawberry, rasa buttercream, dan lain-lain. Satu porsi roti gembong Gandem dikemas dalam satu kotak yang berisi 6 potong roti. Segera datang dan buktikan kelezatannya. Roti gembong Gandem Wonosobo beralamat di Jalan Masjid 1 nomor 90 Kauman Utara Wonosobo atau Utara Masjid Al-Mansur atau sebelah timur Panti Asuhan Muhammadiyah Kauman Wonosobo. Lihat papan nama. WhatsApp 0823 1183 8312. Instagram rotigembong.gandem. Tersedia juga di GrabFood. Road to Kilau Raya bakal jogetin Purworejo. Pesta rakyat dengan penampilan spesial di alun-alun kota Purworejo. Bersama Armada, Iis Dahlia, Villa Thalia, Syahiba Saufa, Astra KDI, Nayunda, Hayati. Dimeriahkan oleh pesulap Limba, and Lions, dan masih banyak lagi. Saksikan Road to Kilau Raya, Sabtu 11 Februari 2023 pukul 21. Disiarkan langsung dari alun-alun Purworejo, gratis. Mari bernyanyi bersama di Road to Kilau Raya Jogetin Purworejo, hanya di MNC TV. MNC TV, rumahnya musik dangdut. Wonosobo, di kanal digital MNC TV 41 UHF. Untuk dapat menikmati tayangan terbaik program MNC TV di rumah,
Scan ulang TV digital atau STB kamu yang sudah terverifikasi Kominfo. Poin 8 Citra FM Wonosobo. Jika sakit kepala, segera minum Poldanmik. Sakit kepala karena migrain, redakan dengan Poldanmik. Poldanmik, Poldanmik, obat sakit kepala. Hati senang, pikiran tenang, sakit kepala cepat reda. Jika sakit kepala, segera minum Poldanmik. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jika sakit kepala, segera minum Poldanmik. Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldanmik. Hari gini masih pakai internet provider abal-abal. Emang kamu gak takut mati tiba-tiba gitu? Pakai Indihome aja, udah legal dan murah lagi. Sesuai sama kantongmu. Ada promo Jito nih buat kamu. Kamu bisa dapetin diskon biaya pemasangan 70%. Jadi cuma bayar 150.000 udah bisa pasang internet lah. Nah, buat bulanannya cuma 200 ribuan aja dengan kecepatan internet up to 40 Mbps. Dijamin harga gak bakal naik. Karena Indihome untuk rakyat Indonesia, untungnya balik lagi ke rakyat Indonesia dong. Yuk buruan hubungi Plaza Telkom terdekat atau Salesforce Telkom. Selamat Yondra, akhirnya jadi pengantin juga. Cantik loh. Makasih, tapi ada yang lebih cantik loh. Apa itu? Nih, kue lapis Surabaya. Kue pernikahannya juga maknyus, gak ada duanya deh. Iya Sindra, aku juga heran. Semuanya serba spesial. Emang pesen di mana sih? Aku percayakan semua ini pada Anyar Bakery, tempat yang pas dan terlengkap untuk segala jenis kue seperti kue pernikahan, kue ulang tahun, kue mandarin, kue lapis Surabaya, dan lain-lain. Ada juga roti tawar yang sudah terkenal maknyusnya. Ada donat, brownies, black forest, aneka snack, aneka es krim, aneka minuman, aneka jajanan pasar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Duh, jadi pengen cepet kayak kamu, biar bisa cepet-cepet pesan banyak kue di Anyar Bakery. Untuk segala macam kue atau roti, serahkan saja pada ahlinya. Toko Anyar Bakery, Jalan Angkatan 45 nomor 55 Wonosobo. Telepon 0286 322 611. Tersedia juga berbagai macam roti, seperti roti tawar yang sudah terkenal kelezatannya, roti manis dan roti sobek dengan berbagai macam rasa. Toko Anyar Bakery, terlengkap dan melayani dengan hati. Anyar Bakery selalu di hati. Kendaraannya baru ya? Yang baru bukan kendaraannya, tetapi plat nomornya. Sudah tahu belum? Informasi penghapusan data kendaraan bermotor atau RANMOR. Apa itu? Sekarang ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 74 Ayat 2 menyatakan bagi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK, maka akan dihapus data rigidennya. Berarti tidak dapat digunakan di jalan dong, alias bodong. Betul. Kalau pajak kendaraan lunas, tak lagi was-was kan? Lagi pula, bayar pajak kendaraan kan bisa dilakukan 60 hari sebelum jatuh tempo. Pembayaran bisa datang ke Samsat seluruh Jawa Tengah. Dan sekarang sudah banyak fasilitas pembayaran yang bisa digunakan. Ada aplikasi New Sapole. Dan untuk masyarakat pedesaan yang BUMDesnya sudah daftar Samsat Budiman alias Samsat Badan Usaha Mandiri, gak usah jauh-jauh ke Samsat. Cukup datang ke kantor BUMDes, sudah bisa pembayaran pajak sampai dengan cetak pengesahan STNK. Wani duweni, wani majeki.
Untuk sedulurku masyarakat Jawa Tengah, ayo bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Panjenengan bisa datang di Samsat seluruh Jawa Tengah. Dan sekarang sudah banyak fasilitas pembayaran yang bisa digunakan. Ada aplikasi New Sapole dan yang paling baru yaitu Samsat Budiman. Samsat Badan Usaha Mandiri. Dengan membayar pajak kendaraan, panjenengan semua turut berjuang membantu dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu. Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu. Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala jadi reda. Minum Ultra Flu. Minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Minum Ultra Flu. Flu-nya reda, lega rasanya. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Apa alasan Anda beriklan? Memperkenalkan produk baru? Agar daya beli produk meningkat? Agar tidak kalah dengan pesaing? Meningkatkan rasa bangga? Memelihara konsumen agar tetap loyal? Memperluas daerah jangkauan penjualan? Membentuk dan menanamkan citra baik sebuah produk? Apapun alasan Anda beriklan, hubungi Radio Citra FM di Jalan Pasukan Ronggolawe, Wonosobo, atau hubungi 081 828 1252. Soal harga bisa nego. Masalah jam siar, Anda yang menentukan. Soal bentuk iklan seperti apa, pasti sesuai keinginan Anda. Jangan ragu, gabung bersama kami Citra FM. Sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Wah, rumahnya bagus banget Pak. Dari granit, keramik, dan cat rumahnya terlihat bagus semua. Belanja di mana semua ini Pak? Pak Budi, bisa aja semua saya beli hanya di satu tempat saja Pak, yaitu di Depo Putra Rejeki yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 1 Parakan Temanggung. Oh, Depo Putra Rejeki. Kemarin Pak Dodi juga katanya beli di situ loh. Kok banyak yang kesana ya Pak? Soalnya di sana komplit Pak. Semua ada, harganya juga sangat terjangkau. Dari keramik lantai sampai aksesoris pintu dan jendela, bahkan sanitari hingga kompor tanam ada Pak. Wah, komplit sekali. Kalau gitu saya juga mau dong Pak diantar ke sana, dibantu milih-milih gitu supaya rumah saya juga bagus seperti ini. Ayo Pak Budi, kebetulan saya juga sekalian mau beli handle pintu rumah. Depo Putra Rejeki, supplier bahan bangunan terlengkap di Wonosobo dan Temanggung, menyediakan berbagai bahan bangunan seperti granit dan keramik dengan berbagai merek seperti Roman, Essenza, Miro, Summit, dan lain-lain. Menyediakan juga cat beserta perlengkapannya seperti Jotun, Nippon, Toa, Propan, dan lain-lain. Tersedia juga handle pintu dan aksesoris pintu serta jendela, sanitari, dan bahkan kompor tanam seperti TK, Rinnai, Modena, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Datang segera ke Depo Putra Rejeki yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 1 Parakan Temanggung untuk mendapatkan bahan bangunan komplit berkualitas dengan harga yang terjangkau. Harga khusus istimewa untuk rumah ibadah dan pendidikan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor WhatsApp 0812 1545 0976, TikTok Depo_Putra_Rejeki, Instagram Putra Rejeki PRK. Toko bahan bangunan Depo Putra Rejeki, bersinergi membangun negeri. Cie, yang mau nikah udah sibuk aja nih nyiapin macem-macem. Busana nikah udah, undangan udah,
tinggal nunggu hari H aja nih berarti nih. Ih, Adek bisa aja. Masih ada yang kurang nih. Kue nikahannya kakak pengen yang enak, terus spesial di mana ya, Dek? Di Aneka Boga aja Kak, komplit loh di sana. Berbagai kue ada dan yang pasti rasanya enak, terus juga harganya terjangkau loh Kak. Aneka Boga yang di Jalan Angkatan 45 nomor 53 Wonosobo, terus cabangnya di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo itu kan, Dek? Ih, kakak mah tahu. Ya udah, sekarang kita ke Aneka Boga aja yuk, Dek. Nanti aja ya Kak, adik lapar nih, mau makan dulu. Udah, makan di sana aja. Kan sekarang udah ada restonya, tempatnya nyaman, pilihan menunya juga komplit. Kakak traktir deh. Yeay, asik, kakak baik deh. Untuk urusan roti dan oleh-oleh, datang saja ke Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53A Wonosobo dan kini telah buka cabang di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo, dilengkapi resto dengan konsep yang lebih modern, tempat nyaman, pilihan menu yang komplit dan harga terjangkau. Aneka Boga menyediakan berbagai produk bakery yang berkualitas dengan harga bersahabat, mulai dari jajanan tradisional, oleh-oleh dan lain-lain. Untuk restonya terdapat berbagai varian menu yang menggugah selera, mulai dari olahan ayam, telur, indomie, kentang goreng, kulit ayam, cumi, jamur, sosis yang dapat dipadukan dengan berbagai macam saus dan sambal seperti saus pedas manis, cabai garam, mentega, sambal matah, sambal geprek dan lain-lain. Tersedia juga roti bakar dengan berbagai rasa serta aneka minuman panas dan dingin seperti aneka teh dan kopi, susu jahe, wedang roti, wedang jahe, wedang serai, wedang uwuh, wedang ronde dan lain-lain. Aneka Boga adalah salah satu pelopor bakery di Wonosobo dan memiliki gerai dengan konsep modern. Tunggu apa lagi? Kunjungi segera cabang baru Aneka Boga yang beralamat di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo. Poin 8 Citra FM Wonosobo. Dari Jalan Pasukan melalui 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Masih bersama Ricky Bibisana dan juga kita masih bersama anggota Dewan ya DPRD Jawa Tengah. Dan tinggal beberapa menit lagi nih Sobat Citra. Pembahasannya sangat luar biasa sekali tadi tentang upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah ya. Oke, Pak Holik, ini dari tadi yang sudah kita bahas ya. Ini menurut Pak Holik sebagai anggota Komisi A ini apa sih sebenarnya faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah, dan kira-kira apa nih upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Monggo. Makasih Mas Rizky. Jadi faktor penghambatnya saya melihat karena belum optimalnya penggalian potensi-potensi sumber pendanaan di luar APBD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga apa? Kegiatan-kegiatan ini masih lebih bertumpu dalam tanda kutip kegiatan pengentasan kemiskinan ya. Ini masih bertumpu kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah APBD Provinsi Jawa Tengah dan juga APBD Kabupaten Kota yang ada di Jawa Tengah. Padahal kita juga membutuhkan koordinasi dari masing-masing stakeholder untuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di masing-masing dinas terkait ini bisa ada hubungannya untuk bareng-bareng bagaimana pengentasan kemiskinan ini bisa berjalan dengan maksimal. Dengan keterlibatan dari berbagai macam pihak, maka koordinasi menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting. Yang kedua adalah mental daripada masyarakat ini sendiri. Saat dilakukan, tadi Pak Isna ini sudah sempat menyampaikan, saat dilakukan pendataan warga miskin
banyak warga yang sebenarnya masuk dalam kategori warga yang bukan miskin, tetapi minta untuk diusulkan masuk dalam database warga miskin. Ini. Jadi ada sebuah pameo nek untuk bantuan ngaku miskin kabeh, gitu kan. Padahal sampai itu kan dibuat sebuah lelucon juga. Wah, kalau ada pengumuman akan mendapatkan bantuan, udah langsung aksesoris dan lain sebagainya lepas semua gitu, karena akan dapat. Kondisi ini menyebabkan jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah ini menjadi besar. Padahal di saat dilakukan monitoring dan evaluasi, akhirnya ketemu bahwa masyarakat penerima kartu identitas miskin tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan, sehingga kartu tersebut tidak harus ditarik dan nama yang bersangkutan diusulkan untuk dicoret dari database warga miskin yang ada di Jawa Tengah. Jadi memang ini proses monitoring dan evaluasi ini sangat-sangat diperlukan. BPS harus rutin mengupdate data masyarakat miskin. Jangan sampai penerima bantuan sosial tahun 2022 masih menggunakan data kemiskinan tahun 2015. 7 tahun ini waktu yang cukup lama masyarakat untuk berubah. Jadi 2015 mungkin miskin, tapi belum pasti tahun 2022 masih miskin. Tapi kita juga tidak bisa menafikan tahun 2015 cukup atau berlebih, tapi di tahun 2022 masuk dalam kategori miskin. Nah, update data kemiskinan ini saya pikir memang perlu terus dilakukan oleh teman-teman yang ada di BPS. Mungkin itu Mas yang bisa saya lakukan, sampaikan. Ya, oke. Kita ke Pak Esneni. Pak Esneni ini setuju nggak sih Pak Esneni kalau misalnya ada pencoretan nama yang sebenarnya sekarang tuh sudah kaya misalnya, tapi masih dapat bantuan Pak, ini makanya ini berpengaruh sekali ya dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Ternyata masih banyak orang-orang yang miskin padahal mereka udah kaya. Gimana nih Pak Esneni, monggo? Ya, yang jelas semua itu butuh kesadaran Mas. Butuh kesadaran karena ya gimana, dalam rangka momong itu di tingkat desa ini kan bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah dalam arti ketika satu diberi, satu tidak, yang tidak diberi dia akan berbicara lain atau mempunyai pemikiran lain. Sementara kalau tidak diberi, misalnya diberi, dia kadang-kadang tidak layak. Jadi kita kembali lagi, memang warga masyarakat harus mempunyai kesadaran masing-masing, kepedulian, rasa gotong royong terhadap sesama itu yang harus kita tingkatkan. Yang kedua, dengan situasi membangun daya ungkit sektor ekonomi pasca pandemi, memang semua sektor harus bergerak, baik sektor wisatanya, baik sektor budaya ataupun yang lain seperti pertanian dan lain-lain. Itu memang kita harus bergerak bersama-sama. Ketika kita bicara dewan, ya kita harus bergerak bersama-sama sesuai dengan mitra kerja masing-masing agar daya ungkit sektor ekonomi ini selalu tumbuh sesuai dengan harapan kita semua. Suatu contoh gini Mas, saya mempunyai program untuk meningkatkan sektor kebudayaan. Saya juga meyakini kecuali kita wajib melestarikan budaya leluhur, kebudayaan itu juga akan mendongkrak di sisi lain sektor ekonomi. Suatu contoh untuk pelaku seninya ini sekarang juga mendapat rezeki, tenaga yang bergerak di bidang sewa menyewa baik teratak dan sebagainya juga
mereka bisa meraup rezeki yang luar biasa ketika kebudayaan itu bisa terselenggara di mana-mana seperti program DPRD Jawa Tengah, program pemerintah yang sekarang dengan sebuah program mitra media tradisional. Ini tentunya UMKM ini sangat merasakan dan sangat terdongkrak, terutama UMKM yang mereka memang mempunyai profesi untuk jualan, untuk meraup rezeki di tengah-tengah kebudayaan. Jadi semua sektor ketika bergerak, insya Allah angka kemiskinan ini cepat menurun. Itu saja, Mas. Okay. Terima kasih ya Pak Isnaini. Ini sangat mendukung kesenian ya Pak Isnaini. Yeah. Karena dari kesenian itu juga akan ada UMKM yang digali lagi gitu ya. Oh iya Mas, sektor ekonominya luar biasa. Mendukung sekali ya Pak ya dengan kesenian di Wonosobo ini ya Pak Isnaini ya. Oke, kita lanjut ke Bapak Sunarno. Pak Sunarno, ini apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, pemerintah, legislatif dan berbagai pihak untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan? Baik Pak Rizky. Jadi dalam kesempatan yang baik ini kami mengajak dan menghimbau pada masyarakat untuk diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan ini adalah tugas kita bersama, tidak hanya tugas pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD dan sebagainya. Itu adalah tugas kita bersama. Yang kedua, bahwa harus menjadi penyadaran kita semua bahwa kemiskinan itu kita anggap sebagai musuh bersama. Kalau itu dianggap musuh bersama, sehingga kita hadapi secara bersama-sama. Jadi di situ ada semacam kita merasa terpanggil, itu masalah kita, bukan masalah siapa-siapa. Oleh karena itu, ketika sudah menjadi musuh bersama, maka semuanya harus terlibat di dalamnya, mengambil peran sedikit apapun untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam arti umpamanya yang bisa memberikan pendapat, saran dan sebagainya, silakan diajukan. Yang ketika ada peran untuk mendata, ya datalah dengan data yang benar. Kemudian karena ini masalah pendanaan, yang kaya ya harus sadar untuk memberikan bantuan kepada yang miskin lah. Jadi semua itu akan terlibat di dalamnya. Kemudian pada pemerintah daerah kami menghimbau agar harus fokus pada data dan program yang sudah dilaksanakan dengan data yang valid dan dengan program yang tepat menjadi kunci pengentasan kemiskinan. Jadi dengan data yang akan, kalau dengan data yang valid nanti hasilnya akan kelihatan. Oh yang semula tidak mampu menjadi agak mampu, kemudian yang setengah mampu dan lain sebagainya, itu akan kelihatan. Kemudian kami dari legislatif, dalam ini DPRD Provinsi Jawa Tengah, tetap berkomitmen untuk bisa mendukung. Dalam hal apa? Mungkin dalam hal legislasi, kita perda-perda akan kita arahkan untuk berpihak pada pengentasan kemiskinan. Jadi perda-perda yang kita buat tahun 2020 ini tujuannya juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan, antara lain tujuannya seperti itu. Kemudian kami harapkan juga masyarakat untuk tetap berjalan melaksanakan tugas dan masing-masing dengan baik, diciptakan suasana yang kondusif, terutama dalam rangka menghadapi tahun politik atau dalam sebentar lagi akan pemilu ini, kita tetap harus mencari situasi yang kondusif. Meskipun partai berbeda, pilihan berbeda, tapi kita tetap saudara. Tetap itu yang kita utamakan. Jadi ketika ada masalah kecil, baiklah dirembuk secara bersama-sama biar ada solusinya. Tidak kemudian masalah kecil dibesarkan sehingga nanti di tengah masyarakat ada pro kontra yang kemudian menjadi meluas, ya ini yang tidak kita ingin. Saya kira itu
Saya kira itu himbauan-himbauan dari kami, dari teman-teman DRD Provinsi Tengah. Mudah-mudahan Wonosobo tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, bisa jalan dengan baik, angka kemiskinan bisa semakin menurun dan masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan lancar. Terima kasih. Iya. Terima kasih Dr. Andes Haji Sunarno. Dan begitu Sobat Cita untuk perbincangan kita hari ini bersama DPRD Jawa Tengah. Pak Isna, ini ada tambahan atau Pak Holik? Cukup ya? Oke. Ya, sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan Bapak-bapak anggota Komisi A ya. Hati-hati di jalan. Kalau misalnya mau kembali lagi bertugas, monggo 24 jam ya DPRD ya. Oke, dan saya Riki bisa pamit di Wonosobo Asri Forever. Wassalamualaikum. Pareng. Ya. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih saya? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Citra FM Wonosobo.